Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tanti Meisha Putri, NIM 142200211, akan mempresentasikan proyek pengembangan sistem informasi pada Lunar Laundry. Lunar Laundry dikelola dan dimiliki oleh Miftahul Bulan yang didirikan pada 5 Juli 2009, berlokasi di daerah perumahan BSD yang padat penduduk, yaitu di Jalan Rawabuntu Raya, Ruko Golden Vena 1, Blok BA nomor 36, Sleman, Yogyakarta. Untuk struktur organisasi dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama ada pemilik, lalu di bawahnya ada koordinator setrika dan pengepakan dan beserta karyawan, koordinator cucian kiloan dan karyawannya, serta petugas kasir dan keuangan. Pemilik bertugas mengawasi jalannya usaha laundry, melakukan pembelian aset, mengambil keputusan dan menyusun pembagian tugas. Koordinator setrika dan pengepakan bertugas mengkoordinir karyawan penyetrikaan dan pengepakan barang pelanggan, memastikan barang pelanggan lengkap dan aman. Lalu ada koordinator pencucian, tugasnya mengkoordinir karyawan pencucian, memastikan barang pelanggan sudah bersih, dan memastikan barang pelanggan lengkap. Lalu ada bagian kasir dan keuangan. Tugasnya menerima dan mencatat jumlah, jenis, dan harga barang yang akan di-laundry, memberikan nota pembelian ke pelanggan, menerima pembayaran dan menyerahkan barang, melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan laundry, menerima barang persediaan ke vendor, menerima persediaan nota pembelian dari vendor, menyiapkan data karyawan, membuat slip gaji, membuat laporan ke penggajian, meminta pengadaan aset, dan melakukan pembayaran aset ke vendor, lalu menerima aset yang telah dibeli. Untuk siklus yang ada pada Lunar Laundry, yang pertama ada flowchart penjualan Lunar Laundry seperti ini. Konsumen datang dan menyerahkan pakaian yang akan di-laundry. Lalu kasir akan mencatat jenis dan jumlah pakaian. Kasir akan membuatkan dua rangkap yang berisikan nama dan alamat pelanggan, berapa jumlah yang di-laundry, dan berapa total pembayaran, serta keterangan lain jika diperlukan. Rangkap pertama akan diberikan kepada pelanggan untuk bukti pengambilan laundry nanti, dan rangkap kedua akan diarsip. Setelah 2 hari, pelanggan datang ke toko laundry untuk mengambil pakaiannya dengan menyertakan nota. Pelanggan memberikan pembayaran sesuai dengan harga yang tertulis di nota. Kasir akan mengambil dan memberikan pakaian pelanggan serta menerima pembayaran. Lalu ada voucher pengeluaran. Pertama, kasir melakukan untuk setiap transaksi pembelian barang pada perusahaan laundry ini bermula dari kasir melakukan pengecekan stok barang secara fisik. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi Lunar Laundry belum menggunakan kartu persediaan barang. Jika barang yang akan habis, maka kasir akan melakukan pembelian barang kepada penjual. Vendor akan menyiapkan pesanan dan membuatkan nota pembelian lalu memberikan ke kasir. Setelah proses pembayaran selesai, maka vendor memberikan barang dan bukti pembayaran, lalu kasir akan membuat nota pembelian barang. Kasir lalu merekonsiliasi barang yang datang. Ketiga, flowchart penggajian karyawan. Sistem penggajian pada Lunar Laundry ini bermula dari kasir menyiapkan data karyawan berisikan jumlah hari kerja, jumlah lembur, dan jumlah bonus jika ada. Kemudian menyiapkan slip gaji sesuai dengan data karyawan tadi. Slip gaji ini dibuat 2 rangkap. Sebelumnya telah divalidasi dahulu oleh pemilik. Rangkap pertama untuk kasir dan rangkap kedua untuk karyawan yang telah divalidasi beserta gaji. Setelah itu, kasir membuat laporan penggajian dan melaporkan penggajian tersebut kepada pemilik. Yang keempat, ada siklus aset tetap. Pada siklus ini, kasir melakukan pengecekan aset di toko, lalu meminta izin untuk pembelian aset ke pemilik. Pemilik akan memberikan izin untuk pembelian aset, lalu pemilik akan melakukan pembelian aset ke vendor. Vendor akan menyiapkan pesanan dan nota pembelian. Barang akan dikirim langsung ke toko dan diterima oleh kasir sekaligus melakukan pembayaran. Untuk dokumen yang diperlukan pada Lunar Laundry, itu ya untuk siklus pendapatan itu ada nota penjualan dengan berbentuk seperti ini. Lalu untuk siklus pengeluaran dan aset tetap, contoh notanya seperti ini.
Untuk siklus penggajian ada daftar karyawan, slip gaji, dan laporan gaji karyawan. Lalu untuk software dan hardware yang diperlukan, untuk hardware atau perangkat keras, diperlukan komputer, prosesor, mouse dan keyboard, Wi-Fi, hard disk, dan memori. Untuk perangkat lunak, diperlukan Microsoft Office, Excel, dan Word, Accurate, Chrome, dan antivirus. Input dan output perusahaan yang dibuat di dalam Excel akan berbentuk seperti ini. Lalu untuk pengendalian internal pada siklus pendapatan, untuk otoritas transaksi memberikan nota penjualan rangkap ke setiap pemilik terdapat transaksi. Untuk pemisahan tugas, kasir menerima dan mencatat jumlah, jenis dan harga barang yang akan dilaundry, dan seterusnya. Lalu ada supervisi, kasir bertanggung jawab atas pembuatan pengasipan semua nota transaksi. Untuk catatan akuntansi ada nota penjualan, pengendalian akses, kasir melakukan listing barang pelanggan. Verifikasi independen, tidak dapat verifikasi independen. Untuk siklus yang kedua, yaitu siklus pengeluaran, otorisasi transaksi, memberikan nota pembelian ke pemilik setiap terdapat transaksi. Untuk pemisahan tugas, kasir melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan laundry dan seterusnya. Supervisi, kasir bertanggung jawab atas pembuatan dan pengarsipan semua nota transaksi, dan seterusnya. Catatan akuntansi, ada nota pembelian. Untuk pengendalian akses, kasir menerima barang dari vendor. Untuk verifikasi independen, bagian kasir melakukan pembaruan catatan persediaan. Yang ketiga, siklus penggajian. Otorisasi transaksi, pemilik memvalidasi slip gaji dari bagian keuangan. Pemisahan tugas, bagian keuangan menyiapkan data karyawan, membuat slip gaji, dan membuat laporan penggajian. Supervisi, bagian keuangan mengawasi kinerja karyawan agar tidak terjadi kecurangan. Untuk catatan akuntansi, karyawan ada data karyawan, slip gaji, laporan penggajian, pengendalian akses, dan penggajian keuangan. Untuk pengendalian akses, bagian keuangan berkewajiban membuat daftar gaji karyawan. Verifikasi independen, ada verifikasi jam kerja, mengurus pembayaran gaji. Lalu untuk siklus aset tetap, otorisasi transaksi, pemilik menerima permintaan pengadaan aset tetap dan mencarikan vendor. Lalu untuk pemisahan tugas, untuk kasir meminta pengadaan aset dan seterusnya. Untuk pemilik menerima permintaan pengadaan aset dan seterusnya. Untuk supervisi, kasir melakukan pembayaran aset dengan persetujuan pemilik. Catatan akuntansi ada nota pembelian, pengendalian akses, ada pencatatan aset oleh kasir, dan verifikasi independen pengawasan penggunaan aset tetap oleh pemilik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.